Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayuhat tullab wa talibat, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu Syarhul Usulits Tsalatsah lil Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Sebelumnya kita sudah membahas tentang ad-dabah. Kita sekarang masuk ke matan yang selanjutnya, yaitu berkaitan dengan an-nadhar. Berkata di situ dalam matan, wa dalilun nadhri qauluhu ta'ala yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dan dalil an-nadhar perkataan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Insan. Yufuna bin nadhri, di sini Allah Subhanahu wa taala memuji al-abrar, orang-orang yang berbuat kebaikan, bahwasanya di antara sifat mereka itu apa? Yufuna bin nadhr, yaitu memenuhi atau menunaikan nazar mereka. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, dan mereka itu takut kepada hari yang dimana hari itu apa? Keburukannya atau azabnya itu merata di mana-mana. Kemudian kita masuk ke dalam penjelasan beliau di bawah sini. Mulai dari sini. Ai dalilu kaunin nadhri minal ibadah. Ya, maksudnya dalil di situ adalah an-nadhar itu termasuk apa? Ibadah. Termasuk ibadah berdasarkan dalil yang tadi. Kemudian yang kedua, kenapa bisa dikatakan ibadah? Wajhud dilalati atau wajhud dalalati minal ayati annallaha asna alaihim liifaihimun nadhra. Bahwasanya sisi pendalilannya adalah dari ayat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuji mereka karena mereka memenuhi atau menunaikan nazar mereka. Wa hadza yadullu ala annallaha yuhibbu dzalik, dan ini menunjukkan bahwasanya Allah mencintai hal itu. Wa kullu mahbubin lillahi minal a'mali fahuwa ibadatun, dan setiap yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari amal-amal, maka dia termasuk apa? Termasuk ibadah. Karena di antara pengertian ibadah adalah apa? Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal a'mali wal aqwali adh-dhahirah wal batinah. Adalah ibadah adalah sebuah nama yang mencakup apa? Mencakup perkara-perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan ataupun perkataan yang berbentuk secara zahir, yang nampak, ataupun secara batin. Nah, ketika Allah memuji orang yang memenuhi nadarnya, ketika Allah memuji berarti Allah cinta kepada itu, dan ketika Allah cinta maka itu termasuk ke dalam ibadah. Kemudian di bawahnya wa yu'ayyidu dzalika qaulahu. Wa yu'ayyidu dzalika qauluhu, dan mendukung hal itu perkataan Allah Subhanahu wa taala juga wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Maka perkataan ini juga mendukung hal yang tadi. Kemudian wa'lam anna an-nadhara alladhi imtadaha Allah ta'ala haula'il qa'imina bihi huwa jami'ul ibadat allati faradaha Allah azza wa jalla. Ketahuilah bahwasanya nadar yang Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang melaksanakannya dengannya adalah semua ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Fa innal ibadatil wajibata idza syar'a fihal insanu faqad iltazama biha. Karena sesungguhnya ibadah-ibadah yang wajib ketika manusia itu menetapkannya, maka dia harus apa? Harus memenuhinya. Ya. Maka timbul pertanyaannya di situ, apa sih hukum nazar? Maka di situ dalilnya, wa dalilu dzalika qauluhu ta'ala tsumma liyaqdu tafassahum bal yufu nuzurahum wal yattawafu bil baitil atiq.
Maka ayat ini berbicara tentang hukum orang yang telah menunaikan nazar. Sudah bernazar, apa hukumnya? Kata Allah, kemudian hendaknya mereka membersihkan badan-badan mereka dari kotoran. Wal yufu nudurahum, dan hendaknya mereka memenuhi nazar-nazar mereka, dan mereka bertawaf mengelilingi Baitullah, al-Bait al-Atiq. Maka di sini dipahami bahasanya Allah memerintahkan wal yufu. Maka ketika Allah yang memerintahkan, maka ini difahami dari sebagian para ulama, dijelaskan bahasanya ini wajib. Ini wajib. Walaupun hukum untuk bernazar sendiri ya, ini hukum untuk ditunaikan ini adalah ketika orang itu terlanjur bernazar, terlanjur melakukan nazar, maka dia harus menunaikannya jika nazarnya itu berupa ketaatan. Namun hukum asalnya sebenarnya kita itu dilarang ya sebenarnya untuk bernazar. Kita tidak dianjurkan untuk bernazar. Karena Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Muslim, la tanduru fa inna an-nadra la yughni minal qadri syai'a. Janganlah kalian semua itu bernazar, jangan bernazar, karena nazar tidak berpengaruh terhadap takdir sedikit pun. Wa innama yastakhriju bihi minal bakhil. Sesungguhnya nazar itu hanya keluar dari orang-orang yang bakhil. Jadi kadang orang itu, kita nggak menginginkan sesuatu, ketika menginginkan sesuatu kemudian dia bernazar agar yang diinginkan itu segera terkabul. Kadang seperti itu. Nanti kalau misalnya dapat juara 1 akan puasa sekian hari. Nanti kalau bisa mencapai nilai ini akan melakukan sedekah ini. Nah, itu orang-orang yang bernazar. Maka hukum asalnya kita itu sebenarnya tidak dianjurkan untuk bernazar. Namun ketika sudah terlanjur bernazar dan nazarnya itu berupa ketaatan, maka hendaknya, kata Allah, wal yufu, hendaknya mereka penuhi nazar mereka. Kemudian wan nadhru alladhi huwa ilzamul insani nafsahu bi syai'in ma. Dan ini beliau mengatakan nazar yaitu mewajibkan manusia dirinya. Jadi manusia itu mewajibkan dirinya dengan sesuatu yang sebenarnya itu tidak wajib. Nah, ini adalah pengertian nazar. Pengertian nazar. Maka saya ulangi, nazar adalah seseorang yang mewajibkan dirinya sesuatu yang asalnya itu tidak wajib atasnya. Sebenarnya sebelum nazar itu enggak wajib dia melakukan itu, tapi karena dia telah bernazar, maka hal itu menjadi wajib baginya. Wajib baginya. Tentu dihitung adalah di sini yang dihitung adalah orang yang ketika bernazar itu telah mencapai derajat mukallaf. Sudah mukallaf, sudah terbebani oleh syariat. Au ta'atin lillahi ghairi wajibah makruh. Nah, kemudian di situ ketika dia menadarkan pada hukum asalnya adalah dengan sesuatu dengan ketaatan kepada Allah yang tidak wajib, maka hukumnya makruh di situ kata beliau. Karena memang asalnya kita tidak dianjurkan untuk membebani diri sendiri. Waqala ba'dul ulama innahu muharram. Bahkan ketika nadarnya itu bukan ketaatan, maka itu bisa muharram, bisa haram. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. Apa kata beliau? Innahu la ya'ti bi khairin wa innama yastakhrij bihi minal bakhil. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya nazar itu tidak mendatangkan kebaikan dan hanya keluar dari mana? Orang-orang yang bakhil. Wa ma'a dzalika fa idza nadara al-insanu ta'atan lillah wajaba alaihi. Nah, ini ketika dia sudah terlanjur bernadar, manusia itu terlanjur bernadar dan nadarnya itu adalah berupa ketaatan, maka wajaba alaihi fi'luha. Maka hendaknya maka hal itu menjadi wajib baginya untuk ditunaikan. Hendaknya dia tunaikan berdasarkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam
man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu. Barang siapa yang bernadar untuk menaati Allah, maka taatilah, penuhilah. Wal khalasatu, dan ringkasannya, anna nadra yutlaqu 'alal ibadatil mafrudati 'umuman. Maka an-nadar ini diterapkan kepada ibadah-ibadah yang wajib secara umum. Iya, jadi nadar itu secara umum adalah termasuk ibadah karena tadi dicintai oleh Allah. Dan dia wajib secara umum ya. Jika itu ketaatan maka itu wajib. Wa yutlaqu 'alan nadril khas wa huwa ilzamul insani nafsahu bi syai'in lillahi azza wa jalla. Dan diterapkan secara khusus nadar ini, yaitu manusia yang membebani dirinya dengan suatu amalan yang diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang ada orang yang bernadar tanpa diikatkan sesuatu. Tiba-tiba dia mengatakan, saya bernadar akan melaksanakan hal ini. Misalnya ada seseorang mengatakan dia akan pergi haji. Tapi ada orang yang bernadar dengan mengikatkannya dengan sesuatu. Jika aku demikian, maka aku akan bersedekah dengan demikian. Jika aku demikian, maka aku akan sholat misalnya demikian atau puasa. Begitu. Nah, itu yang ilzamul insan nafsah bi syai'in lillah. Jadi ibadah tadi yang dia ikatkan atau dia katakan secara langsung itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qassama al-ulama'u an-nadhr al-khas ila aqsamin. Dan sungguh para ulama telah membagi nadar secara khusus kepada bermacam-macam bagian. Jadi banyak macamnya nadar itu. Wa mahallu bastiha kutubul fiqhi, dan tempat untuk penjelasannya adalah di kitab-kitab fiqih. Ya, maka ketika kita ingin mempelajari tentang nadar, maka kita kembali ke kitab fikih, ya, bukan ke kitab akidah. Di kitab akidah secara dasar bagaimana nadar itu. Namun penjelasannya, nadar itu dibagi menjadi berapa, nadar itu yang bagaimana, kalau nadarnya begini apa hukumnya, maka itu di kitab-kitab fikih. Adapun akan saya sampaikan sedikit tentang nadar. Maka nadar itu secara umum ya, ada nadar yang harus dipenuhi berupa ibadah. Jika nadarnya itu berupa apa? Yang pertama berupa ketaatan dan ibadah. Misalnya dia bernadar akan sholat 2 rakaat, akan sholat akan sholat 2 rakaat misalnya. Maka itu ketaatan yang harus dia tunaikan ketika terlanjur bernadar, wajib ditunaikan. Tapi kalau dia tidak menunaikannya, maka dia kena apa? Kena kafarah. Dia harus membayar tebusan. Lah, apa tebusannya bagi orang yang tidak memenuhi nadar? Maka kata Nabi SAW, kafaratun nadri kafaratul yamin. Kafarahnya nadar itu seperti kafarahnya sumpah. Jadi ketika orang bersumpah dan ternyata dia menyalahi sumpahnya, maka dia kena kafarah. Kafarah atau tebusannya yang pertama apa? Yaitu memerdekakan budak, membebaskan budak. Itu yang pertama. Atau yang kedua, yaitu memberikan makan atau pakaian kepada 10 orang miskin. Yang ketiga, kafarahnya itu adalah apa? Puasa 3 hari. Lalu bagaimana teknisnya? Maka orang yang melanggar sumpah atau nadarnya, dia itu mukhayyar, boleh pilih satu di antara 3 yang ini. Kalau misalnya dia mampu untuk memerdekakan budak, ya silahkan. Tapi kalau misalnya mampu untuk memberikan makan 10 orang miskin atau memberikannya pakaian, maka silahkan. Atau yang ketiga misalnya mampunya puasa, maka dia melaksanakan puasa. Demikian yang dijelaskan oleh Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala bagi orang yang menyalahi nadar ataupun sumpahnya. Itu nadar ketaatan, maka wajib ditunaikan. Kalau tidak, maka dia kena kafarat. Ada juga orang yang bernadar dengan nadar yang mubah saja. Misalnya dia bernadar akan memakai pakaian yang demikian,
atau dia akan berjalan dari sini ke sini kalau misalnya mendapatkan ini, maka itu nadar yang mubah. Maka dia diperbolehkan ya untuk melaksanakannya, atau kalau tidak melaksanakannya dia tetap membayar kafarahnya. 3 hal tadi dia pilih, itu yang mubah. Ada juga yang ketiga, ada orang yang bernadar dengan nadar yang maksiat. Ada orang bernadar itu maksiat, misalnya naudzubillah, ada orang yang bernadar nanti kalau lulus akan minum khamr sekian botol. Iya, maka ini nadar yang maksiat. Maka bagaimana? Dia tidak boleh melakukannya, tidak boleh dipenuhi nadarnya karena ini bermaksiat. Lalu apakah dia kena kafarat? Iya, dia tidak boleh melaksanakan nadar itu karena maksiat, dan dia harus membayar kafarahnya. Maka hati-hati. Ada juga orang yang bernadar apa? Karena bernadar juga tidak boleh dikerjakan nadarnya. Ketika nadar yang dilakukan itu menyelisihi nas yang syar'i. Misalnya dia bernadar, niatnya nadar taat ya. Saya akan berpuasa pada hari ini dan hari ini, misalnya hari Selasa atau hari Rabu. Ternyata pada hari itu bertepatan dengan hari raya Idul Adha atau Idul Fitri misalnya. Padahal secara nas, secara dalil kita tidak boleh berpuasa pada hari raya. Maka nadarnya itu tadi apa? Tidak boleh juga dikerjakan, tidak boleh dikerjakan karena menyelisihi nas, dan dia tetap apa? Harus menebusnya dengan kafarah juga. Dan yang lebih parah lagi, ada orang yang jenis yang selanjutnya itu ada orang yang bernadar karena kesyirikan. Nadar tapi nadar yang syirik. Misalnya dia bernadar akan memberikan sesajen kepada ini, akan menyembelih untuk penjaga hutan ini, akan menyembelih untuk penjaga pohon ini misalnya, karena dianggap di situ angker atau ada jinnya. Maka ini nadar yang syirik. Nadar yang syirik jelas hukumnya dia tidak boleh tunaikan, dan dia juga tidak diwajibkan untuk menunaikan kafarah untuk nadar yang syirik. Tapi dia harus tetap bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbarui keimanannya, meminta ampun agar diampuni dosanya karena dia telah bernadar dengan nadar yang syirik. Nah, itu sedikit tentang nadar yang semoga bisa memberikan pemahaman kepada kita sedikit banyak tentang nadar. Karena memang kata beliau di situ apa? Penjelasannya itu di dalam kitab fikih. Jadi ketika kita menginginkan untuk belajar tentang nadar lebih dalam, maka tempatnya adalah di pelajaran fikih. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.